A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Alhamdulillah, saya berharap agar anak-anak tetap menjadi seorang penuntut ilmu syar'i, menghafal Quran, karena di situ adalah investasi yang paling dahsyat. Karena Nabi SAW juga menjadikan anak itu investasi yang terbaik. Inna auladakum min adyabi kasbikum. Sesungguhnya anak kalian itu investasi yang terbaik dari kalian. Maka semoga Allah Azza menjadikan anak-anak saya yang saya titipkan di Ma'had Safiro itu menjadi anak-anak solehah yang menjadi penghafal Quran, yang bisa menjadi investasi terbaik kelak di yaumul qiyamah. Menyalakan cahaya ilmu, menyebarkan inspirasi, kisah penuh hikmah, melangkah bersama, merajut cita dalam pendidikan Islam. Inspirasi Rumah Ilmu, cerita inspirasi dunia pendidikan Islam. Di tengah dinginnya udara Garut, Jawa Barat, hadir sebuah cahaya yang menghangatkan jiwa. Sebuah tempat yang tak sekadar mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan adab dan iman. Ma'had Safiro, sebuah ma'had khusus akhwat, tempat para muslimah menuntut ilmu syar'i dengan harapan menjadi generasi solihah yang kelak menjadi madrasah pertama bagi anak-anak kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Roja, saat ini Anda sedang menyaksikan Inspirasi Rumah Ilmu, cerita inspirasi dunia pendidikan Islam. Saat ini kami sedang berada di Ma'had Safiro, lembaga pendidikan khusus muslimah yang mempunyai misi mulia, yaitu mencetak generasi muslimah yang berkualitas, yang akan menjadi madrasah bagi para anak-anak kita kaum muslimin. Seperti apa liputannya? Mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Masya Allah. Sehat, Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana kabar antum? Alhamdulillah, Ustaz. Ustaz sehat ya? Sehat, Alhamdulillah, sehat. Ustaz, Alhamdulillah. kita datang ke sini mau izin ngobrol-ngobrol nih tentang ya. seputar Ma'had Safiro ini. Boleh. Boleh kan? Nah, ya boleh. Iya. Nanti insya Allah kita masuk ke dalam, lihat juga suasana belajar, dan nanti kita kondisikan biar mereka pakai cadar. Kan Siap, Ustaz. khusus perempuan bukan ikhwan. Oh, khusus akhwat di sini Akhwat ya? ini. Iya, wah ini. Salon ibu-ibu Iya. yang melahirkan generasi berkualitas. Kualitas Insya Allah. sebagai madrasah awal ya, iya, untuk para anak-anak Iya, betul. muslimin. Bangunan yang kini digunakan dulunya hanyalah gedung lama yang tidak terurus. Namun, di balik segala keterbatasan itu, Ma'had Safiro bersinar. Dengan semangat para santri dan keikhlasan para asatidzah, majelis ilmu tetap berjalan. Ayat demi ayat dihafal, hadis demi hadis dipelajari, adab demi adab ditanamkan. Gedung yang usang kini berubah fungsi, menjadi rumah ilmu yang menerangi sekitarnya, menjadi tempat lahirnya harapan umat. Disinilah perkembangan ilmu pendidikan Ma'had Safiro dengan keterbatasan dan kesederhanaan. Namun, semua itu tidak menjadi hambatan para penuntut ilmu untuk belajar di sini. Ma'had Safiro ini awalnya memanfaatkan bangunan yang sudah lama tidak terurus. Namun, sejak hadirnya Ma'had Safiro ini menjadi manfaat untuk sekitar dan tersebarnya cahaya ilmu dari para penuntut ilmu di sini. Bangunan ini dulunya hanyalah gedung lama yang tak terjamah. Namun, siapa sangka di tempat yang sederhana inilah kini tumbuh para penuntut ilmu, muslimah-muslimah muda yang menghafal Al-Quran, belajar hadis, mempelajari bahasa Arab, dan menapaki jejak salafus sholih.
Keterbatasan fasilitas tak menyurutkan semangat mereka. Semua menjadi saksi perjuangan di jalan ilmu. Lalu, bagaimana semua ini bermula? Apa yang melatar belakangi lahirnya Ma'had Safiro? Dan seperti apa sebenarnya sistem pendidikan yang dijalankan di sini? Untuk menjawab semua itu, kita akan berbincang langsung bersama Mudir Ma'had Safiro, Ustadz Nuruddin Abu Fainan, Hafidhahullah. Sahabat Roja TV, Alhamdulillah sekarang ini saya sudah berada di Ma'had Safiro Garut dan saya sudah bersama Ustadz Nuruddin Abu Fainan, beliau sebagai pembina Ma'had ini. Untuk itu kita berbincang bersama beliau sejauh mana tentang profil keadaan Ma'had ini, visi misinya seperti apa. Mari kita tanya jawab bersama beliau. Ustadz, bagaimana profil atau visi misi aktivitas Ma'had ini, Ustadz? Sejarahnya dibentuk Ma'had Safiro ini seperti apa, Ustaz? Jadi begini, Ma'had Safiro itu sebuah pondok yang memang dirancang untuk para akhwat, wanita muslimah yang ingin belajar agama lebih mendalam. Jadi kita di sini insya Allah berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan pemahaman salafus soleh. Ya. Ketika sedang kuliah di Mekah, bahwasanya nanti kalau pulang kita akan berusaha untuk memberikan manfaat kepada umat dan kita tahu bahwasanya seorang wanita itu perannya sangat besar sekali untuk umat karena akan terlahir generasi yang soleh, yang cerdas, berkualitas karena peran seorang ibu. Karena ibu itu madrasah pertama buat anak-anaknya. Jadi dari situlah gitu ya. Kami di sini menyengajakan secara khusus fokus kepada wanita muslimah. Dulu itu tahun awalnya 2018. Tapi 2018 itu bukan di sini tempatnya. 2018 itu tempatnya di Cibiu. Ya. Kemudian setelah 2 tahun di Cibiu, kemudian kita cari tempat untuk melihat mana tempat untuk santri yang sudah pada waktu itu sudah daftar SMP, kira-kira sudah berapa ya, 70 santriwati. Tapi kita nggak punya tempat. Akhirnya saya sama Ummu Fainan cari tempat dan alhamdulillah menemukan sebuah wisma yang kotor lah, bagaimana kalau seandainya sudah lama nggak dipakai. Kemudian kita nego dan kita sewa awal pertamanya untuk 3 tahun. Kemudian ternyata berlanjut ditambah jadi 5 tahun. Ya, seperti itu. Jadi kurang lebih ini udah berdiri 5 tahun di sini. Iya, 5 tahun. Ya. Kurang. Nah, Ustaz, mungkin bisa diceritakan ada berapa kelas, ada berapa jenjang pendidikan yang ada di sini? Mungkin dari tadi SMP, SMA. Jenjang pendidikan yang tersedia di Ma'had Safiro itu ada 4 jenjang. Ya, jenjang pertama mutawassithah setara dengan SMP. Ya, 3 tahun. Jenjang sanawiyah setara SMA 3 tahun. Terus jenjang i'dad lugawi. Jadi ini 1 tahun diperuntukkan untuk lulusan SMP dari luar Ma'had Safiro. Jadi untuk menyesuaikan dengan Ma'had Safiro ada 1 tahun di Ma'had Safiro sebelum masuk ke jenjang SMA. Kemudian yang jenjang yang keempat ini pengkaderan daiyah dan ini full gratis beasiswa. Ya. Dari luar saja ya? Dari luar lulusan SMA. Ada yang dari pesantren-pesantren yang sudah terkenal. Untuk syaratnya itu apa, Ustaz? Syarat-syaratnya selain gratis mungkin? Lulus seleksi. Lulus seleksi aja ya? Lulus seleksi aja. Yang beruntung dapat. Satu kelas itu berapa kuotanya, Ustaz? 20. 20. Iya. Itu untuk pengkaderan daiyah. Iya. Bahkan untuk SMP, SMA juga seperti itu, nggak terlalu banyak ya, 20, 25 gitu. Karena ketersediaan dan keterbatasan tempat. Yang daftarnya banyak, hanya tempat yang kurang. Iya. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, kenapa Ma'had Safiro ini Ustaz pilih berada di Garut, Ustaz? Seperti apa, Ustaz? Lingkungannya apa? Memang kondusif mendukung para santriwati. Lingkungannya sekitar
Mahat ini seperti apa, Ustaz? Ya. Kenapa memilih di Garut? Pertama, saya orang Garut. Iya. Harus kembali lagi ke Garut. Masya. Yang kedua, suasana di Garut itu nyaman. Nyaman suasananya. Tepatnya itu di Kampung Sodong yang nanti itu kita bangunan yang baru yang sekarang sedang dibangun. Sambil menunggu proses pembangunan selesai, kita sewa kan di sini. Nah, di sana itu di kawasan yang sejuk, asri, dikelilingi pegunungan yang bikin adem, tenang, udaranya segar dan juga jauh dari hiruk pikuk. Ya, insya Allah bagi yang ingin belajar akan fokus di suasana yang luarnya adem, bikin hati juga adem, insya Allah. Insya Allah. Makanya Itu milih Garut. di Garut, Ustaz. Dan saya juga orang Garut. Ya, jadi ada dua alasan ya. Pertama, orang Garut. Kedua, memang suasananya yang mendukung. Ya, Mendukung, suasananya adem untuk belajar. Sejuk, ya. Ya. Ustadz, untuk visi misinya sendiri, Mahat Safiro ini seperti apa, Ustadz? Dalam mungkin ada target visi misi jangka pendek, jangka panjangnya? Iya, sebenarnya itu tujuan Mahat Safiro itu sederhana, tapi insya Allah besar. Kami ingin membina muslimah yang paham agama dengan benar, berpegang teguh pada manhaj salaf, jauh dari kesyirikan dan penyimpangan, serta punya akhlak yang mulia dan ibadah yang luhur. Kemudian nggak cuma itu juga kami punya cita-cita yang sangat besar, yaitu untuk mencetak muslimah penghafal Al-Quran. Tapi bukan hanya hafal Al-Quran, tapi bagaimana dia bisa mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya hafal teori, tapi berakhlak, tahu bagaimana sikap bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain sebagai pengamalan dari apa yang dihafalnya. Adapun untuk jangka panjangnya, jadi itu tadi nggak cuma hafal Al-Quran, tapi juga mahir berbahasa Arab, paham ilmu agama, kemudian juga tentu punya akhlak yang mulia, dan kemudian nanti ke depannya mudah-mudahan para santri itu bisa berdakwah, mengajak kepada Allah dengan kelembutan, dengan bijaksana sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Gitu. Ustadz, melanjutkan pertanyaan visi misi ini, program pendidikan apa saja di sini yang Ustadz berikan kepada para santriwati? Kurikulumnya di Mahat Safiro itu ada tahfidzul Quran, ya. Kemudian juga bahasa Arab, ilmu syar'i seperti akidah, fikih, hadis, akhlak. Untuk umumnya ada nggak, Ustaz? Ilmu umumnya? Ya, seperti mungkin tambahan bahasa Inggris. Ada tambahan. Ada tambahan. Hanya IPA, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ada ya itu? Ya, untuk nantinya itu bagi yang membutuhkan untuk mendapatkan ijazah paket. Itu berarti di jenjang SMP, SMA? SMP, SMA. Ada ya? Ada, paket A, paket B. Bukan hanya hafal Al-Quran, tapi pinter bahasa Arab dan keilmuannya juga mendalam. Gitu, itu yang kita inginkan, yang kita harapkan. Ustadz, bisa diceritakan mungkin seperti apa aktivitas santri yang ada di Mahat Safiro ini, baik yang SMP maupun SMA. Terus bagaimana sih interaksi antara santri-santri ini? Cukup padat. Ya, rutinitas hariannya, tapi mudah-mudahan insya Allah ini berkah. Jadi kegiatannya mulai dari jam 3 dini hari, mulai bangun. 3 dini hari? Dini hari, bangun untuk sholat malam dan siap-siap hafalan. Dilanjut sholat subuh kan, kemudian ada halakoh tahfidz, ya. Kemudian ya jelas ada sarapan dan juga ada KBM sampai jam 12 siang baru makan. Kemudian ada sedikit istirahat sambil ada yang mempersiapkan untuk hafalan untuk disetorkan nanti di halakoh setelah asar. Baru setelah itu makan malam. Makan malamnya itu di sini jam 5:30. Baru dilanjut maghrib, ada jeda sedikit istirahat dengan kondisi masing-masing kegiatan anak-anak. Sholat isya, terus ada belajar mufrodat, bahasa dan juga murojaah. Baru jam 21.45 sampai jam 3 dini hari istirahat, tidur. Terus aja begitu. Itu untuk semua jenjang. Untuk liburnya sejak kapan nih? Hari Kamis dan Jumat. Kamis dan Jumat. Tapi yang full itu Jumat. Tapi Kamis sampai jam 10
untuk halakoh tahfidz. Yang full banget Full banget hari Jumat. Jumat, Kamis. Bahkan di hari Jumat ini kadang nanti ada ekstrakurikuler renang karena di sebelah sini ada kolam renang yang kita sewa. Berarti Untuk diblokir khusus. diblokir untuk akhwat. Untuk Semua bahkan para pekerja yang ada di sana Keluar dulu. dikeluarkan dulu dan Diblokir CCTV-nya dicabut-cabut dulu. Oh, Masya Allah. Untuk Di hari menyegarkan, Kamis ya. Jumat itu berarti ada kunjungan orang tua siswa Ustaz ya? Biasanya rutinitas kunjungan itu apa tiap pekan atau gimana Ustaz? Kalau kunjungan itu tergantung, kadang 1 bulan. Oh 1 bulan. Iya. Jatahnya itu berarti 1 bulan. Iya. Dan kadang telepon 2 pekan sekali. Jadwal telepon 2 pekan sekali. Iya. Itu pun teleponnya mungkin dari Dari telepon ini ke admin. admin ya. Admin. Iya. Dan dijadwal. Ada metode khusus nggak atau ciri khas yang dimiliki Ma'had Safira ini seperti apa? Materi-materinya Iya. ada yang dirancang untuk pembinaan wanita secara khusus. Karena ini kan untuk khusus akhwat. Iya. Sebagai contoh yaitu ada kajian tafsir ayat-ayat wanita, ayat yang secara khusus. Kemudian ada juga 100 hadis hukum-hukum wanita. Belum lagi ada fikih wanita dari sudut pandang perempuan, juga cara mendidik anak berdasarkan Islam. Tarbiyatul aulad. Nah, itu mungkin ada sisi penerapan yang dilebihkan, difokuskan untuk wanita. Untuk wanita itu pembinaan. Pembinaan untuk wanita. Nah, Ustaz. Ini untuk santrinya saat ini Ustaz dari mana saja Ustaz? Boleh Oh, ceritakan? ini dari mana-mana. Dari mana-mana ya? Ya, dari Palembang, dari Padang, dari Sulawesi, dari Jakarta, Karawang, Jawa, dari mana-mana. Iya. Jadi tadi Dari Garut juga ada. Garut juga ada ya? Ada, iya. Total santri ini berapa? Ya, SMP, SMA? SMP secara keseluruhan itu sivitas semuanya dengan para ustadzah 170. Santrinya 126-an lah. Seluruhnya 126, 130 lah tadi. Nah, di dalam KBM itu sendiri Ustaz, selain mungkin memang ustazah yang mengajarkan langsung, ada nggak guru-guru ustadz Ya, dari ada. kalangan ikhwan Iya. yang langsung mengajarkan? Bagaimana itu teknisnya Ustaz? Ya, teknisnya itu ya kita tetap sesuai dengan adab syar'i. Jadi kalau laki-laki akhwat bisa melihat gurunya, tapi tetap terjaga hijabnya. Jadi guru tidak bisa melihat santri. Itu kalau seandainya sistem kalau yang ngajarnya laki-laki. Jadi ada laki-laki. Saya sebagai pengajar akidah, ada Ustadz Adi ngajarin bahasa atau adab gitu kan. Dan juga hal yang lain ada sekitar 5 ustadz. Dan juga ada ustadz yang dari Qasim yang sedang kuliah doktorat dari Qasim, dan juga istrinya yang S2 ngajar via online. Online, daring ya Ustaz ya? Daring, Jaringan, ya. Yang dari Ummul Qura, ada yang dari Qasim, ada yang dari Jamiatul Imam Riyadh, ngajar di sini. Insya Allah mudah-mudahan bisa membentuk wanita muslimah yang kuat agamanya serta akhlaknya. Ustaz, kita bicara fasilitas nih Ustaz. Fasilitas di Ma'had Safira ini apa saja yang tersedia para santri? Asrama, kelas, dapur, taman, mungkin program-program lainnya seperti paket A, paket B, paket C, dan lainnya. Apakah ada perbedaan-perbedaan? Ya, kalau tentang fasilitas, ya, insya Allah cukup sesuai dengan apa yang ada, terawasi, insya Allah, karena khusus di dalam 24 jam security, jadi aman bagi para santri. Ya, jadi kita sebenarnya ada ijazahnya, ijazah sendiri dari Ma'had Safira. Ma'had Safira juga ada menyediakan paket A, paket B bagi yang membutuhkan. Mengenai fasilitas, bagaimana kenyamanan dan keamanan untuk para santriwati itu sendiri, Ustaz? Insya Allah di sini itu steril dari ikhwan. Jadi ini semuanya adalah akhwat. Jadi mereka merasa nyaman dan aman walaupun mau buka hijab di sini. Untuk biaya dan pendaftaran ini, gimana Ustaz metodenya? Proses pendaftarannya itu seperti apa? Apa online, apa langsung dengan seleksinya seperti apa? Terus beberapa kisaran masuk Ma'had Safira ini Ustaz? Ya, online, dilakukan via online. Adapun kisaran biayanya untuk pengkaderan daiyah gratis. Ya, gratis dari uang bangunan, gratis SPP, hanya uang masuk 1.200.000. Nah, adapun jenjang yang lainnya uang bangunan gratis, tapi uang masuk 6 juta. SPP-nya
bulannya 1.500.000. Ya. Ada ini nggak Ustaz, beasiswa khusus bagi para santriwati yang memang tidak mampu misalnya Ustaz? Seperti apa? Ada? Insya Allah ada syarat dan ketentuan berlaku gitu. Ada gitu untuk kalau untuk pengadaan daiyah itu full gratis. Tapi untuk jenjang SMP dan lugawi, SMA ada syarat dan ketentuan, ada beasiswa atau ada keringanan. Oh iya. Ada keringanan. Ya, ada keringanan. Insya Allah. Jadi belajar untuk Ma'had Safiroh terbuka bagi siapapun yang semangat belajar. Nah, Ustaz, biasanya yang lulusan santriwati Ma'had Safiroh ini setelah lulus banyaknya kemana nih? Outputnya kemana? Jadi gini, kalau untuk jenjang sanawiyah atau SMA, sekarang itu baru kelas 11. Kelas 2 SMA, jadi belum ada lulusan. Belum ada lulusan. Tapi untuk alumni pengkaderan daiyah yang lulusan SMA, ini sudah ada jenjang 4 dan 5. Nah, yang lulusannya ada yang berkiprah di sini, di Ma'had Safiroh, dan ada juga yang kembali ke daerah masing-masing sebagai pengajar daiyah, dan juga ada hubungan terus bersama kita kan Ma'had Safiroh, karena mereka semuanya adalah bagian daripada keluarga Ma'had Safiroh. Ya, insya Allah. Ma'had Safiroh ini kira-kira ada program lanjutan nggak Ustaz ke depannya setelah jenjang tadi daiyah? Mungkin ada. Untuk sekarang ini belum ada setingkat universitas, tapi ini menjadi cita-cita kami ke depannya. Akan membuka universitas khusus akhwat. Khusus akhwat. Ya, spesialis akhwat. Karena saya ingin ada khusus unggulan spesialitas untuk wanita. Untuk wanita ya tadi. Ya, jadi para akhwat ya. Yang madrasah ula ya. Madrasah yang pertama itu. Apakah ada kerjasama dengan lembaga pendidikan Islam lain, Ustaz? Sekarang itu berusaha untuk kerjasama, ya. Walaupun tidak secara formal, tapi komunikasi yang baik. Tapi insya Allah ke depannya akan lebih membuka kerjasama, terutama untuk bidang pendidikan, untuk kepentingan para santri yang baik dalam negeri atau untuk melanjutkan ke Timur Tengah gitu. Yang paling penting bagi kami itu para santri itu menjadi wanita solehah. Itu yang paling utama. Yang paling utama adalah menjadi wanita solehah. Tapi jika dengan izin Allah Jalla wa'ala itu dimudahkan oleh Allah melanjutkan kuliah dan kita mengarahkannya sesuai dengan minat bakatnya, jadi mahasiswi, jadi pelajar dari ibu rumah tangga, tapi yang bisa memberikan manfaat untuk umat sebagai ladang dakwah dan yang tertanam di dalam diri mereka, hasil didikan di sini bermanfaat menjadi cahaya di lingkungannya, baik di lingkungan kuliahnya atau keluarganya dan masyarakat, insya Allah. Adakah bimbingan khusus untuk santriwati yang ingin melanjutkan misalkan nanti ke Universitas Islam seperti Lipia, Timur Tengah, ataupun kampus dalam negeri ataupun luar negeri? Ada nggak khusus? Ada arahan itu ada ya, secara baik ya untuk kisi-kisi bagaimana bisa belajar ke Lipia, bisa belajar ke Ummul Qura, bisa belajar ke universitas yang ada di luar negeri. Ada arahan dan kita berusaha mengkoordinirnya. Apakah harapan Ustadz dan cita-cita Ma'had Safiroh ini ke depannya, Ustadz? Mudah-mudahan Ma'had Safiroh ini terus berkembang menjadi tempat unggulan dalam pendidikan khusus untuk wanita. Selain harapan-harapan tentang kurikulum, program-program di sini, fasilitas tempat seperti ini dengan keadaan yang sederhana ini, apa yang Ustadz harapkan ke depannya? Ya, sebenarnya pertama dulu bahwasanya yang terpenting bagi kami itu ilmu dan niat yang tulus. Tapi kalau seandainya dipadukan antara fasilitas yang memadai dan juga digabungkan dengan kualitas yang bisa membentuk menjadi wanita muslimah, itu lebih baik. Jadi saya berharap ya nggak ngontrak lagi. Ngontrak lagi. Pinginnya itu memang Juni ini sewaan ini kita tinggalkan, Ustaz ya. Iya. Dan ini udah ada tempat yang kita sedang proses pembangunan. Sedang pembangunan. Semoga saja dimudahkan untuk bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, keinginan biar lebih memadai begitu dalam belajar. Tapi sebenarnya itu semangat belajar di Ma'had Safiroh itu dengan fasilitas yang ada ini bukti kesemangatan mereka, insya Allah. Tapi kalau seandainya fasilitasnya lebih,
akan lebih semangat lagi. Amin. Semoga lancar, dilancarkan Ustaz ya, dan dimudahkan. Baik, Ustadz, nanti kita ingin diajak Ustadz untuk room tour ataupun nanti kita ke Boleh. SMP kan SMA bukan SMA di sini, belum Ustadz, ya? kan? Bukan di Ini sini, ya? baru SMP, I'dad Lugawi dan pengkaderan daiyah 4 dan 5. Untuk SMA nanti di luar. SMA ada gedung lagi yang sekitar di sana 42 santri. Nah, untuk gedung baru nanti berarti SMP SMA itu pindah. Semuanya nanti diangkut semuanya. Pertengahan Juni rencananya. Nah, Ini, mudah-mudahan. semoga dimudahkan Ustadz. Semoga Allah mudahkan karena Allah lah yang nolong. Baik. Sahabat Roja TV dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Ustadz Nuruddin Abu Fainan. Dan insya Allah kita akan room tour setelah ini dan ada kunjungan juga ke pembangunan baru ya, insya Allah yang akan ditempati. Harapan Ustadz Ma'had Safiro ini bisa pindah di bulan Juli nanti. Semoga Allah mudahkan. Baik, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bersama Ustadz Nuruddin, kita akan menyusuri ruang-ruang tempat para santri belajar, menghafal, dan berjuang dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah ini tempat kegiatan belajar mengajar. Di sini Ustadz ya, tempat Iya. belajar Iya. mengajar. Untuk Ini- jumlah siswa di sini berapa Ustadz? Kalau SMP sekitar 100 dan juga pengkaderan daiyah di sini. Pengkaderan dari ya. Jadi pengkaderan di sini gedung untuk pengkaderan daiyah Iya. dan juga untuk SMP. SMP. Iya. Jadi tempat di sini bisa dijelaskan mungkin sama Ustadz, kan di sini ada kamar-kamar nih Iya. Ustadz ya, sama para santriwati belajar. Ini apa aja yang Ini. ada di sini? Boleh Iya. diterangkan Ustadz? Ini kamar santri. Kamar ya? Jadi Kamar santri. untuk 3 orang. Untuk ini. 3 orang. Ya, untuk Satu 3 kamar orang. berarti untuk 3 orang Untuk Ustadz 3 ya? orang. Dan ini biasanya kalau saya yang sedang mengajar ini pakai hijab. Pakai hijab. Nah, jadi saya ngajar akidah di sini. Nah, Jadi serba guna ini tempatnya. Bisa Serba guna. untuk KBM, KBM di sini. bisa untuk halaqah Quran, Al-Quran. bisa juga untuk musola. Musola juga di sini Iya. Ustadz ya? Iya, Nah, sekaligus di sini di pinggir-pinggirnya ada asramanya. ada asrama Langsung di di sebelah sini. Masya Iya. Allah. Barakallah. Ini di sini untuk 3 orang. Ya insya Allah walaupun tempat alhamdulillah nyaman, Nyaman. tapi tetap mereka semangat belajar, Semangat belajar, ya. dengan kondisi Dengan kondisi yang sederhana. serba sederhana. Sederhana. Sederhana tapi semangatnya nomor 1. Masya Allah. Lu lihat aja. Ini kemana Ustadz nih? Hah? Kita kemana? Kita ini apa namanya WC-WC-nya. Ini tempat Oke. mandi, Fasilitas untuk kamar mandi mandinya. di sini ya. Ada beberapa. Ini Ini kayak dapur lah. Dapur. Ya, dapur. Nah, ini dapur ya sebelah sini. Jadi untuk makan serbaguna juga di sini. Serbaguna di sini makan. Di sini makan. Masya Allah. Tapi dapur untuk masaknya sebelah sana. Masak di sebelah sana. Iya. Ini juga biasa dipakai halaqah Quran. Halaqah juga, Terus iya. nyambung untuk sholat juga. Iya. Nah, ini I'dad Lugawi. I'dad Lugawi itu sebelum SMA. SMA. Jadi dari ma'had yang dari luar, Iya. yang dari SMP, jadi mesti ke sini dulu. Ini berapa tahun, I'dad, Ustaz? 1 tahun. 1 tahun. Sebelum SMA. Sebelum SMA. Iya. Bisa antum lihat kondisinya. Sangat sederhana. Minimalis seadanya. Kemudian juga, nah ketika saya yang ngajar atau laki-laki, saya di sini. Nah, saya ngajar di sini. Dan ada bangkunya. Terus nanti Para santri bisa santriwati lihat. Ustadz. Iya, Ustadz nggak bisa lihat. Nggak bisa. Karena untuk tujuan untuk Tujuan nulis. Untuk nulis ya. Nulis. Ini langsung aja Ustadz tanpa ada mix speaker. Nggak ada, Nggak ada ya, langsung. langsung aja ya. Ada langsung. Insya Allah. Iya, Siap, iya. Ustadz. Iya. Jadi tadi itu kelas 8, Kelas 8, kelas 7. I'dad Lugawi. I'dad Lugawi, pengkaderan daiyah 4 keempat. dan ada yang kelima lagi di kelima. atas. Ya. Ustadz, selain pengajar-pengajar di sini, ada lagi nggak pengajar-pengajar Iya, yang pengajar. mungkin dari luar gitu Ustadz? Ada dari luar secara online. Online, Jadi ya? menggunakan Monitor ya? monitor. Ya. Ini dari mana pengajarnya Ustadz? Pengajarnya ada ya dari Universitas Qasim yang lagi sedang doktorat Doktorat. dan juga dari Ummul Qura, Ummul Qura. ada juga dari Riyadh, jadi ada yang jurusan tafsir, usul fikih, Masya Allah. ngajarin di sini. Ya, Jadi online. artinya tempat seperti ini terbatas dan sederhana tapi tidak membatasi ya. Membatasi untuk belajar meskipun dari serius. luar. Serius. Dan bahkan ada syekh yang Syekh sengaja dari di luar. sini Masya untuk memberikan Ilmu ya. ilmu, pesan-pesan dan kepada santriwati di sini. Masya Allah. Sekarang kita
insya Allah akan naik ke kelas Mutawasitoh 9. Mutawasitoh 9, Ya, Ustaz. setara SMP ya. Setara SMP ya. Iya. Iya. Ini untuk kelas 9-nya, Ustaz ya. Iya, kelas 9 ini. Ini rata-rata jumlah santriwati berapa? Antara 25 25 ya. atau 20 itu juga. Iya. Di sini Langsung mungkin kelas. ada monitor, Ustaz, mungkin yang tadi. Nah, ini salah yang satunya. untuk kalau ustadzah online, ustadz online dan ustadzah online ada ini sini juga ya? dinyalain. Ya, kondisinya seperti ini, tapi tetap tidak membuat luntur semangatnya. Untuk semangat nih untuk belajar. Masya Allah. Assalamualaikum. Nah, ini Assalamualaikum. pengkedaran daiyah 5 ya. Ya. Yang tadi Kalau yang di bawah tadi angkatan angkatan keempat, keempat. Ya. dengan jenjang 2 tahun, Ustaz ya. 2 tahun. 2 tahun. Ada berapa? Ini santri? gratis ini. Ini gratis. Gratis. Iya, bahkan dari luar kalau Dari luar. pengkedaran daiyah untuk dari luar. Langsung. Iya. Tapi dengan seleksi ya. Mau dari Ada luar? seleksi. Kalau dari dalam pun ada tapi, Ustaz. Enggak. Enggak, Dari khusus- luar. khusus dari Khusus luar dari aja. luar, daftar ke sini seleksi yang lulus dapat beasiswa. Dapat beasiswa, Insya Allah. Pada hafal-hafal Quran. Insya Allah. Ini kamar-kamar pengkaderan daiyah. Ya. Jadi hanya sebatas di sini aja, Ustaz. Di sini ya? aja. Jadi mereka 2 lantai. dua lantai Memang dalam keterbatasan. keadaan kesederhanaan, Kesederhanaan, ya. tapi insya Allah Tidak membatasi mereka semangat tapi untuk belajar. semangat. Karena yang paling penting itu belajar dan niat yang tulus. Nah. Belajar prioritas utama. Kalau Jadi, boleh dijelaskan mungkin lagi belajar apa? Ini Biar belajar sambil apa? ini ada- pelajaran apa ini? belajar aja. Hadis ini, pelajaran hadis. الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. Ini apa namanya? Fasilitas untuk Fasilitas. pengkaderan tadi ya, sama kelas 9 Sama Ustaz ya? SMP kelas kelas 9 dan kelas 8. Dan kelas 8 Kadang juga tergantung nanti musrifat yang ngebagi di mana membagi, memposisikan mereka posisi di mana mereka gitu di ya. mananya. Insya Allah walaupun ini bangunan lama, tapi insya Allah bercahaya dengan Amin. Ada cahaya ilmu. ada cahaya Dari ilmunya. kesederhanaan. Kalau yang untuk pakai ranjang Iya. 4 orang sekamar. 4 orang Kalau sekamar. yang di bawah Yang di 3 orang. itu 3 orang. Iya. Yang hanya satu. Ya, nah kalau ini lantai. 3 orang. Iya. Untuk kamar mandi Iya. ya yang diantara kekurangannya itu di sini tuh airnya kadang kurang. Kurang Ustaz ya. Kenapa? Karena Terbatas. santri banyak. Tapi banyak. Karena saking terus Iya, iya. dipakai airnya, wah, akhirnya mereka kadang mandinya itu jam 2. Jam Iya, iya, 3. iya. Ini ada tampungan nggak Ustaz? Atau langsung dari PAM atau gimana? Ada tampungan. Tampungan ada, tapi cuman memang karena terbatas ya. terbatas. Karena santri banyak, Santri banyak. sumber airnya mungkin Tapi insya Allah terbatas, ya. nanti mau pindah. Amin. Siap, Ustaz. Insya Allah. Jadi ini semuanya SMP dan pengkaderan daiyah Pengkaderan sekitar daiyah 110, 115. Kemudian SMA 30-an. Nanti di bangunan yang lain, Masya Allah. di kontrakan yang lain. Nanti kita lihat Ustaz ya. Ya, insya Allah. Baik. Setelah menyusuri gedung tingkat Mutawasitoh, kami dan tim pun diajak menuju lokasi lainnya. Tak terlalu jauh dari gedung utama, disinilah para santri tingkat sanawiyah atau jenjang SMA menimba ilmu. Gedung ini pun masih berstatus sewa, dengan kondisi sederhana, namun tetap menjadi tempat tumbuhnya semangat belajar dan cita-cita tinggi para muslimah muda. Ini jadi Abu Sahel, Iya. jadi ini gedung kedua, Gedung kedua untuk Wisma untuk jenjang SMA. SMA aja Ustaz ya, sini ya. Sanawiyah. Nah, sekarang mungkin lagi sedang Ada Alakoh tabem. tahfidz, Alakoh. Alakoh tahfidz, ya. Baik, Ustaz. Kelas 2 SMA Kelas 2 SMA, sama kelas 1 SMA. 1 SMA. Berarti Iya. berdua angkatan ya. 2 angkatan. Sampai iya. kelas 2 SMA. Iya. Jadi kemarin itu kan SMP di sana, pengkaderan daiyah sana. Nah, udah selesai SMP dari sana yang Sana, tadi di tadi Copong. sana. Nah, maka kan tempatnya udah gak cukup. Jadi Nah, kita sewa lari lagi ke di sini, sini. Di sewa sini sini. nyewa 3 tahun. 3 tahun. Di sana 5 tahun, sini 3 tahun. 3 tahun. Di
Di sini berapa kuotanya? Ada berapa siswa? Sini 42. 42 untuk Ya. dua tingkatan ya? 2 jenjang. 2 jenjang. Mungkin bisa ditunjukkan Ustaz, di sini ada apa aja? Di sini ada kamar-kamar santri. Ya, ini berarti untuk 4 orang. Ini mereka pada baru liburan. Liburan, ya. Dan juga di atas. Di atas juga ada Ustaz ya? Iya, Tapi atas. untuk Dan juga ada untuk musrifat, ustadat ya di sini yang menyertai mereka. Ya. Tapi untuk KBM sendiri pusatnya di sini Ustaz ya? Semua. Pusatnya di sini, sama Dan ada satu lagi di sana. Nah, saya lihat ada ini Ustaz, kamera monitor lagi nih. Yang Ustaz, monitor sama ini untuk online dari jarak jauh. sama dengan yang di Sama sana ya. ustadah yang lagi belajar di Saudi Arabia. Ya. Sama ini juga hijab. Ya, untuk hijab, Ustaz. jadi santriwati bisa lihat ke sana, ke ustadznya, Ustadz sedangkan di balik hijab. ustadz di balik hijab nggak lihat ke sini. Nah, Nah ini bisa untuk KBM, bisa untuk halakoh, bisa untuk musola, musola juga ya. serbaguna. Serbaguna, konsepnya masih sama dengan yang di SMP Sama. ya. Konsep yang sangat sederhana, terbatas tapi Tapi tidak mengurangi tidak mengurangi semangat kesemangatan untuk belajar. tetap semangat menuntut ilmu. Iya. Insyaallah. Usai menyaksikan langsung kondisi gedung sewa untuk jenjang SMP dan SMA, kami diajak menuju lokasi baru Ma'had Safiro yang tengah dibangun. Suasana di sini begitu sejuk, dikelilingi hamparan pesawahan, pegunungan yang menyejukkan pandangan, dan nuansa pedesaan yang tenang, tempat yang sangat ideal untuk menuntut ilmu dengan hati yang damai. Pembangunan terus berjalan, namun masih banyak yang harus diselesaikan. Apalagi masa sewa gedung lama sudah mendekati akhir, menjadikan pembangunan ini sebagai kebutuhan mendesak agar kegiatan belajar mengajar bisa segera berpindah ke tempat yang lebih layak dan milik sendiri. Ya. Jadi di sini Ustaz, Ma'had yang nanti Ma'had Safiro yang baru Iya, itu ya. betul ini di lokasi ini insya Allah akan dipindahkan santriwati yang ada di Wisma Mandala, 2 Wisma Mandala semuanya dipindahkan ke sini. Ya. Di sini view-nya bagus, sejuk. Sejuk ya. Iya. Sangat cocok ya. Cocok untuk menuntut para ilmu. penghafal Quran. Ini progresnya sampai mana Ustaz? Insya Allah Juni pertengahan selesai, beres-beres, dipindahkan barang-barang semuanya Ke sini ke semua sini ya. dan Juli dipakai, Udah mulai dipakai. aktif KBM. Ya, untuk Insya Allah. tahap pertama. Tahap pertama ya. Ya, dan sebagian para asatid belum dulu bisa datang ke sini. Semua. Karena ini proses ini yang akan kita bangun ini. Untuk luasnya berapa Ustaz ini? 3.000 kurang. 3.000 kurang ya. Iya. Untuk progres perkembangan ini mungkin Ustadz mau menyampaikan ke sahabat Roja TV di rumah. Silakan ada pesan-pesan yang mungkin ingin disampaikan Ustadz. Pemirsa Roja di mana saja berada, sebenarnya andilnya kita semuanya itu untuk kepentingan umat merupakan sebuah kewajiban. Bukan kewajiban itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah lakukan. Aw ma fi maknahu. Kemampuan orang itu berbeda-beda. Ada yang dengan ilmu, ada yang dengan tenaga, dan ada yang dengan infak. Ya. Semuanya adalah sama-sama sedang berjuang. Bagi yang menafkahkan, mensedekahkan sebagian hartanya untuk membantu yang berjihad di jalan Allah, maka akan mendapatkan pahala seperti yang sedang berjihad di jalan Allah. Jadi menuntut ilmu itu sedang berjihad di jalan Allah. Atas bantuan, dukungan sekecil apapun yang pemirsa berikan, itu sangat berarti untuk pemirsa sendiri di akhirat kelak. Dan juga kebaikan umat untuk mendidik generasi wanita yang kuat imannya di atas manhaj salaf dan berakhlak mulia. Semoga hal ini bisa menjadi bahan renungan bagi semua pemirsa Roja di mana saja berada. Ya. Baik, Ustaz, syukran. Jazakallahu khair atas kelelahan antum datang ke sini dari Cilengsi ke Garut. Syukran Ustaz. Semoga ini menjadi inspirasi untuk sahabat Roja di rumah dan mungkin untuk terutama para putri-putrinya yang ingin bersekolah di Ma'had Safiro ini ya. Baik. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Di balik semangat para santri yang menuntut ilmu, ada doa yang tak henti dipanjatkan, ada air mata haru, dan ada keyakinan yang menguatkan langkah. Itulah cinta orang tua. Ma'had Safiro bukan sekedar tempat belajar. Bagi para wali santri, ia adalah jawaban dari kegelisahan mereka akan masa depan anak-anak di zaman yang penuh fitnah ini. Dengan hati penuh harap, mereka menitipkan putri tercinta untuk dibina, lalu menyaksikan sedikit demi sedikit perubahan dalam diri anak mereka, lebih paham akan makna menjadi anak yang solihah, wanita yang berilmu, dan sosok penting dalam keluarganya di masa depan. Mari kita dengarkan langsung kisah para orang tua yang telah merasakan kehadiran Ma'had Safiro sebagai nikmat dan karunia dalam hidup mereka. Ya, bismillah, alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Ya, tentu alasan yang mendasar tentunya kita orang tua, terkhusus saya pribadi, untuk menyekolahkan anak saya di Ma'had Safira adalah bagaimana pondok tersebut visi dan misinya jelas, ya. Artinya kemana dan bagaimana tujuannya. Maka kita alhamdulillah melihat pondok tersebut jelas akidah manhajnya, dan tentu ini sangat berpengaruh ke depan untuk perkembangan anak kita sendiri maupun keturunan ke depan insyaallah ta'ala. Ya, Masya Allah, pertama kali kunjung ke sana ya, Masya Allah sangat sederhana. Kita semua tuh ngerti ya paharnya itu. Masih belum belum di tempat yang mau dituju, saatnya masih bangun Ustaz ya. Jadi masih di wisma masih nyewa, ngontrak ya. Alhamdulillah lah. Tapi yang jadi poinnya sebenarnya bukan masalah tempat. Intinya program-program pendidikan yang ada dari kader Daiyah itu yang menarik bagi kita, dan kesannya Masya Allah yang sangat cocok dengan fenomena di dakwah di lapangan. Kita butuh dai-dai yang wanita, yang perempuan itu Ustaz. Alhamdulillah untuk anak saya dari sisi sikap ketika di rumah ya terhadap orang tua dan juga terhadap adik-adiknya bisa mengayomi, bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya dan bisa membantu orang tua. Terkait dengan di rumah juga untuk hafalan selalu ada di murojaah dan dikontrol oleh asatidahnya begitu. Alhamdulillah, metode pengasuhan di sana saya mendapati para pengajarnya itu ramah, kemudian mengajar dengan hati, mengajar layaknya seorang orang tua kepada anak-anaknya. Dan ketika saatnya tegas, mereka tegas, saat disiplin, dan alhamdulillah bifadlillah mereka ketika ada apapun aturannya itu dijunjung tinggi oleh anak-anak. Dan anak-anak jangan ragu-ragu Bapak Ibu sekalian untuk menitipkan anak-anak Bapak Ibu sekalian ke Ma'had Safiro, karena alhamdulillah saya mendapati Ma'had Safiro itu alhamdulillah dikelilingi dengan para pengajar yang mereka mengajar dengan kompetensi tinggi, keilmiahan, menjunjung akidah sahihah, bermanhaj salaf soleh, dan juga di situ memperlakukan anak-anak kita seperti anak-anak mereka sendiri, dan itu adalah nilai plus yang tiada taranya. Dan semoga Allah Azza menjadikan Ma'had Safiro itu terus menjadi ma'had teladan bagi yang lainnya. Nah, di tengah keterbatasan tumbuh kesungguhan. Di balik bangunan yang sederhana ini tersembunyi cita-cita besar untuk melahirkan generasi muslimah yang solihah, berilmu, dan beradab. Ma'had Safiro bukan hanya tempat menuntut ilmu. Ia adalah ladang amal, tempat tumbuhnya harapan umat, dan jawaban atas keresahan orang tua yang mendambakan pendidikan Islami bagi putrinya. Kini, pembangunan ma'had yang baru tengah berlangsung. Sebuah langkah besar untuk menghadirkan tempat belajar yang lebih layak dan nyaman demi keberlangsungan dakwah dan pendidikan Islam. Mari ambil bagian dalam perjuangan ini. Doakan, dukung, dan bantu wujudkan tempat terbaik bagi para penuntut ilmu, agar kelak dari sinilah lahir para ibu peradaban yang akan membimbing umat dengan cahaya ilmu dan iman. Sahabat Roja TV, disinilah Ma'had Safira insya Allah akan didirikan dengan tanah seluas 3.000 meter. Insya Allah dari gedung yang lama semua akan dipindahkan di sini di tahun ajaran yang baru. Harapannya semoga Ma'had Safira ini segera selesai pembangunannya, dan tentunya kita berharap agar Ma'had Safira ini
bisa mencetak generasi muslimah dan tentunya guna mewujudkan para muslimah menjadi madrasah untuk putri-putri kita kaum muslimin. Sahabat Roja TV, saksikan terus Inspirasi Rumah Ilmu. Cerita inspirasi dunia pendidikan Islam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Rumah Ilmu. Cerita inspirasi dunia pendidikan Islam.